Waj'alni miwarasatin, ya, miwarasati jannati naim. Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana implementasi doa ini? Implementasinya setelah kita berdoa yang begini, kita akan dimasukkan pada kehidupan yang hiruk pikuk luar biasa. Akan ada goncangan di luar. Nah loh, kata Allah, bisa gak jadi surga sekarang? Jadi kalau segala situasi di luar kita yang kita ingin, kemudian kita adem, masuk gak di doa ini? Gak masuk. Karena apa? Kan tidak usah minta. Kalau di luar situasinya adem, kan kita juga ikut adem. Gak usah minta. Ini doa justru dibutuhkan saat di luar situasinya sedang amburadul. Tetapi di dalam tetap jannatin naim. Tetap kita mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak terbawa arus sama sekali. Oke, kan kita ini kalau meminta sesuatu yang tidak ada toh. Paham? Tidak mungkin kita meminta sesuatu yang ada. Setuju? Oke. Di luar adem, di dalam adem. Gak dibutuhkan doa ini. Di luar semrawut. Ada orang marah-marah. Ada orang lagi lemparin piring terbang. Macam-macam di luar. Di dalam tetap adem. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuhan, Tuhan. Nanti kalau ada situasi begitu, langsung ingat saya. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Ini. Biasanya kalau luar dok. Adem atau terbakar? Jujur nih, adem apa terbakar? Ketika terbakar berarti jadi apa? Ketika jadi neraka berarti sukses gak mewarisi jannatin naim. Nah loh. Jadi saya bukan sedang mengajarkan doa ini buat dihafal. Bukan. Satu. Ya. Mulai dari sekarang. Belajar untuk jadi orang bijaksana. Setiap ada situasi yang sulit, belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Hakim tidak ikut jaksa, tidak ikut pengacara. Di mana hakim posisinya? Di tengah saja. Tidak terjebak kiri, tidak terjebak kanan. Di mana? Di tengah saja. Makanya Allah mengatakan, di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah menempatkan diri di kebencian dan tidak pernah meningkatkan diri di kecintaan. Maka beliau mengatakan di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi kalau sudah menjadi kasih sayang, tidak akan terjebak oleh kebencian dan kecintaan. Itu namanya hakim.
hakim. Jadi kalau hakim ngikutin jaksa, itu namanya hakim merasa jaksa. Kalau hakim ikuti pengacara, itu namanya hakim rasa terdakwa. Kacau lah hukum. Makanya ya, hukum dunia itu memang seringkali dirasa tidak adil. Ini udah berapa jam saya ngomong dari tadi. Belum kelar-kelar ini ayatnya, masih banyak. Nah, itu sebabnya kita dilatih meniti ke dalam diri. Tangga tertinggi dari meniti ke dalam diri adalah mencapai kekosongan. Itu tangga terakhir dari meniti ke dalam diri. Sudah bukan cahaya, bukan lagi kegelapan, yang ada cuman kekosongan. Persis seperti mengupas bawang. Makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas. Dan yang terakhir, gak ada lagi yang bisa dikupas. Karena yang tertinggal cuman kekosongan. Saat mencapai kekosongan, yang ada cuman hangat-hangat air matamu. Makanya ibu-ibu kalau ngupas bawang pasti keluar air mata. Ketika kita mengupas dari bagian luar masuk ke kolbu, kolbu masuk ke fuad, dari fuad masuk ke lub, dari lub masuk ke safak, dari safak masuk kepada sir, dari sir masuk dalam lagi, sampailah pada yang terdalam, yaitu aku. Di balik sir ya ada aku. Udah masuk di titik itu, yang ada cuman kekosongan. Tak bisa dijelaskan lagi, tak bisa diterangkan lagi. Yang ada cuman rasa tanpa rasa, wajah tanpa wajah, nama yang tidak bernama. Disitulah kita akan mencapai la ilaha illa ana. Puncaknya tauhid. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, perhatikan saya. Orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang setiap saat terus menyatukan diri dengan Dia yang maha bijaksana lewat prosesi amal soleh. Awas ya, menyatukannya lewat prosesi amal soleh. Kan tadi minta dijadikan sebagai hamba Allah yang solihin. Maka insya Allah secara pelan tapi pasti yang keluar dari lisannya itu adalah sidqin, kebenaran. Tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dialami sendiri, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata sahabat, bukan apa kata para nabi, para rasul, tetapi apa yang dialami sendiri, apa kata dirinya sendiri. Makanya menyaksikan dulu, bersaksi dulu. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Nah, orang yang sudah menyaksikan, pasti yang disaksikan itu adalah kebenaran. Makanya akan terbimbing tuh lisannya. Saya perhatikan ya, kalian juga mulai berevolusi. Cara bicara, cara menyampaikan pendapat, mulai berevolusi. Saya senang bergurau, tetapi bergurau itu ada tempatnya. Jangan setiap saat bergurau terus. Nah itu, karena kalau setiap saat bergurau terus, itu bukan lagi sukacita yang didapat. Itu adalah kekacauan
kekacauan batin dan pikiran kita sendiri. Hati-hati ya, ada yang mengklaim pokoknya ketawa aja terus. Nah kalau ketawa terus kan nanti juga bisa lupa diri. Nah kalau lupa diri itu akan mengalami kekacauan batin dan kekacauan pikiran. Ada saatnya bergurau, ada saatnya bicara secara serius tetapi tetap penuh sukacita. Orang yang bicara serius itu bukan berarti tidak ada sukacita loh. Saya bicara dari tadi seperti ini mengalirkan energi, ya bukan berarti tidak ada sukacita. Justru saya bisa bicara seperti ini karena ada kekuatan positif pada diri saya yang bernama cinta sebagai sumber sukacita. Kalau nggak ada cinta tidak mungkin mengalir yang semacam ini. Oke, tambah asik nih. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari bicara yang gak karu-karuan, berikutnya apa? Pasti kita akan mewarisi surga. Maaf ya, banyak contoh tuh sekarang. Orang yang keseleo bicara, akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu. Makanya bahaya ketika mulut ini terbuka sementara mata kalbu dan pikiran kita masih tertutup. Itu bahaya. Gak ada kontrol. Tapi kalau kalbu dan pikiran kita sudah terkontrol, yang keluar dari sini terkontrol. Gitu. Penjara walaupun di dunia, surga apa neraka? Kan tidak diinginkan. Itu jelas neraka dong. Betul nggak? Begitu kita keluar kata-kata yang kotor dari sini, apalagi kata-kata itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, kebohongan, hoax, apalagi menimbulkan permusuhan. Itu pasti ada aspek hukum yang akan mengikutinya. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jadi jari-jarimu juga adalah harimaumu. Jari-jari dikendalikan oleh ini. Makanya ini harus qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim. Oke. Lanjut ya. Baik. Waghfir li abi innahu kana minad dolin. Ini ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin. Masih ingat kajian kita yang minggu kemarin? Kan sebetulnya kajian kita minggu kemarin itu dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Betul? Tetapi lebih dalam lagi sebetulnya dialog antara kita dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Nah, waghfir li abi innahu kana minad dolin, ya. Ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi bapak di sini bisa jadi satu adalah secara syar'i adalah bibit yang melahirkan kita, tapi secara hakiki bapak juga bisa berarti diri kita sendiri. Ya. Bapak itu bisa berarti diri kita sendiri. Pengendali diri kita yang belum hidup, pengendali di dalam yang belum hidup, yang masih membawa kita kepada kesesatan, itu juga bisa diartikan abi. Ya. Baik, ayat 87 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka akan ada suatu waktu di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Ngerti ya? Jasmani dan rohani kita, luar dalam kita ini gak berguna lagi. Jadi judulnya apa? Mumpung masih ada waktu. Makanya saya kan menganjurkan, ayo bikin BSI peduli. Malah ada yang ngasih surat cinta sama saya. Ada yang bilang katanya BSI peduli itu kepentingan keluarganya Saiful Karim.
luar biasa. Tapi saya udah tahu doanya kan? Ya Allah, jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Adem. Lewat BSI Peduli, alhamdulillah sekarang ada sahabat-sahabat yang di luar kita, yang anak-anaknya mau putus sekolah bisa sekolah lagi, nyambung lagi. Ada sahabat-sahabat ya yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi bantuan ini menjadi sangat berarti. Karena puncaknya belajar itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang lain itu adalah kepedulian. Hasil belajar itu adalah seberapa peduli kita pada orang lain. Mumpung ada waktu. Tubuh sehat, duit juga ada, tinggal kemauan. Mau gak kita memanfaatkan waktu kita? Nih harta kita yang luar biasa ini, waktu. Karena nanti suatu saat kita akan menemukan penyesalan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali orang meninggalkan dunia ini, meninggalkan yang dia kumpulkan. Terus saja dikumpulkan, setelah dikumpulkan ditinggalkan. Bodoh banget. Sedikit sekali yang dia bawa, karena yang dibawa adalah yang dibagikan. Sedikit yang dia bawa. Karena yang dibawa, yang dibagikan. Yang dibagikan paling tidak juga recehan. Ya. Nyumbang itu sekarang pakai M-banking. Gitu. Banyakin nolnya. Gitu. Baru nolnya 5, tambah 1 lagi, kirim. Baru 5, tambah 1 lagi, kirim. Tinggal nambah 0, ketik 0 aja. Gimana sih? Pengen surga yang penuh kenikmatan, masa 500 perak lagi? 1000, paling 2000 itu pun udah lecek. Ya kalau kita cuma ngasihnya 2000 yang lecek, ya surganya pun bukan penuh kenikmatan, penuh kelecekan. Kan itu simetri. Ingin surga yang penuh kenikmatan, ya tentu saja surga terus dibeli, tidak ada yang gratis. Jadi aneh, mendambakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi yang dibangun neraka. Aneh. Sekali lagi. Mari kita tanya pada diri kita, apakah saya mampu sebetulnya untuk menolong? Mampu, cuman kita tidak mau menolong. Itu aja. Gitu aja. Karena apa? Karena kita belum mencapai puncaknya kemanusiaan kita, yaitu melepaskan. Itu. Manusia diikat dengan itu. Ya. Nah, padahal pada suatu saat harta dan anak laki-lakimu enggak berguna lagi. Oke. Illa man atallaha biqalbin salim. Lihat saya semuanya. Jadi siapa orang yang sudah damai kolbunya? Yang sudah melepaskan. Ulangi. Siapa yang sudah damai kolbunya? Yang sudah melepaskan. Percaya sama saya. Begitu kita melepaskan pada semua yang berwujud ini, justru yang berwujud ini akan datang tanpa batas. Mempertahankan yang kita miliki yang bernama uang itu pasti habis. Tetapi membagikan yang kita miliki, percaya sama saya, tidak akan habis.
Itu hukumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan memberi itu berkurang, itu karena dia lupa bahwa yang dia berikan itu pemberian juga, bukan? Sebetulnya kita tuh bukan pemberi, kita hanya pengembali yang diberi kepada kita. Kita hanya mengembalikan pemberian. Nah, kalau kita rajin mengembalikan pemberian, maka sang pemberi akan terus memberi. Jadi kalau tidak rajin mengembalikan yang diberikan, ya sudah kata Allah, habiskan saja itu yang punya kamu, tidak bertambah. Terutama keberkahannya. Jadi maaf kalau saya berbeda ya, qalbin salim itu bukan hati yang bersih. Qalbu gak ada urusan dengan hati. Qalbun salim itu adalah qalbu yang damai. Mana qalbu? Yaitu. Jadi yang sudah damai qalbunya beda, wajahnya beda. Beda. Saya lihat kalau orang-orang yang sudah damai dari sini ke atas itu, dari sini ke bawahnya juga beda. Orang yang dari sini ke atasnya masih ruwet, dari sini ke bawahnya juga beda. Betul nggak? Iya. Lengan kala loper, sisiremen, diuk saeutik nangtung teu bisa. Kajeun nangtung ngagaleong. Itu. Karena kalau dari sini sudah tidak rapi, dari sini ke bawah juga pasti pakusut bahasa Inggrisnya teh. Tahu ya pakusut? Oke. Baik ya. Nah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Maka pada hari itu didekatkanlah surga. Untuk siapa? Surga itu ternyata hanya untuk orang yang bertakwa. Sudah ngerti takwa? Mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, ingat selalu yang ditunjukkan. Makanya kemarin di acara prosesi saya mengantarkan 12 sahabat, waduh, saya jadi pengen nangis karena semuanya pada nangis ya. Sudah lama merindukan jati dirinya. Sudah lama ingin mengenali jati dirinya. Begitu saya antarkan ke sana, pada nangis. Dah kemarin Sariwangi banjir air mata. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu hanya didekatkan kepada mereka yang bertakwa. Takwa yang mana? Ya takwa yang mendekatkan pada surga. Takwa yang mengantarkan kita pada kedamaian, pada qalbun salim. Saya yakin kalian udah belajar agama dari dulu, betul? Tetapi dari sini ke atas amburadul, dari sini ke bawah acak-acakan. Karena saya perhatikan ya, kalau orang dari sini ke sininya sudah kacau, dari sini ke bawah pasti lebih kacau lagi. Di sini pasti banyak sekali itu iri, dengki, kebencian di sini. Kenapa? Kan di Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi cahaya Allah itu akan datang lewat langit dulu. Baru buminya akan tersinari. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi ketika di langitnya sudah penuh dengan misbah, sudah penuh dengan pelita, maka di bawahnya jadi terang benderang. Al misbahu fi jujajah. Misbah itu tidak diletakkan di bawah, diletakkannya di ajujajah. Ajujah itu kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Kalau baca ayat itu pengennya nangis. Cuman kalau saya nangis kan ceramahnya
nggak lanjut. Saya jarang nangis kalau di tempat begini. Kalau lagi sendiri ya baru nangis. Kalau lagi ceramah nangis kan nanti berhenti ceramahnya. Karena saya tidak mau ngikutin perasaan saya. Ajujajatu ka'annaha kaukab duriyyu yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala garbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas. Nikmat. Kalau itu sudah menjadi pengalaman. Dibacakan dalam sholat. Baca ayat itu. Bukan lagi di sini. Rasanya kita sudah menyatu. Menyatu di alam yang sangat damai. Melepaskan semuanya. Kita belajar mati selagi hidup sekarang. Udah. Siapa yang sudah turun dari surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hanya yang sudah turun dari surga, mereka yang bisa masuk ke dalam surga. Tidak mungkin orang bisa masuk ke surga baru turun dari neraka. Gak mungkin. Waburrizatil jahimul lil ghawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas. Apa itu? Neraka untuk siapa? Lil ghawin, untuk orang-orang yang lalai, untuk orang-orang yang sesat. Jadi perbincangan di Quran surat Asy-Syu'ara ini sebetulnya perbincangan antara diri kita yang diselimuti oleh jahim, neraka, dengan diri kita yang sudah bisa mencapai naim, kenikmatan yang luar biasa. Nah, makanya akan sangat tersiksa orang-orang yang sudah menemukan jannatun naim ketika dia harus memasuki jahim, harus memasuki itu. Gak mau lagi. Ya. Lalu ayat berikutnya, mohon maaf para sahabat, saya ulang dulu ke belakang. Jadi sebetulnya kita ini kan udah pengalaman ya, udah lama tinggal di jahim, dan kita sekarang sudah merasakan bagaimana merasakan jannatun naim. Ya, udah betah-betah aja di jannatun naim. Ya, gitu. Cukup udah mengalami betapa tidak nikmatnya berada di jahim itu. Dan ternyata di ayat ini dikatakan sederhana, jannatun naim itu hanya didekatkan kepada mereka yang bertakwa, sedangkan jahim itu didekatkan kepada mereka yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Yang tidak tahu jati dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak tahu jati dirinya, lihat hidupnya itu penuh dengan kepalsuan, diombang-ambing oleh dualitas. Lalu ayat yang ke-93 min dunillahi hal yang syuruna, yang syurunakum au yang tasyirun. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Jadi oleh karena itu maka disinilah muncul kata-kata syafaat sebentar lagi. Fakubkibu fiha hum wal gaud, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblisa ajmaun, dan dengan semua iblis-iblisnya. Masih ingat iblis? Sudah dibahas ya minggu yang lalu. Iblis itu adalah manusia juga
yaitu yang tidak mampu melihat yang dibalik Adam. Kan gitu. Masih ingat ya kajian itu kan? Nah, nanti minggu depan kita coba elaborasi lebih dalam lagi karena waktu kita hari ini terbatas. Iblis itu dengan malaikat, ya sebetulnya dua-duanya ada dalam diri setiap manusia. Malaikat di sini, iblis juga di sini. Siapa iblis? Iblis adalah manusia saat di mana dia sedang tidak melihat hakikat dari Adam. Jadi kalau dia melihat kemana-mana, lihat pohon, pohon aja, lihat orang, orang saja, lihat orang marah sebagai musuh, itu iblis. Kalau orang yang sudah tembus, yang sudah qalbun salim, dia melihat dimanapun yang dia saksikan cuma satu, wajahnya Allah. Maka apapun yang terjadi, ya nerima saja. Karena sudah tembus pandang. Yang dilihat oleh dia bukan lagi manusia, hakikatnya manusia. Yang dilihat oleh dia bukan pohon, hakikatnya pohon. Yang dia lihat bukan daun, hakikatnya daun. Masih ingat waktu saya ajak meditasi di kebunnya Ayah Asep, di kebunnya Bunda Cucu. Jadi kebunnya Ayah Asep itu ada gunungnya, ada gunung. Nah di puncak gunung itu saya ajak para sahabat meditasi. Sederhana meditasinya, hanya memperhatikan daun. Nangis semuanya. Karena selama ini kita melihat tapi tidak memandang. Melihat daun ya melihat daun saja. Tapi begitu saya pandu meditasi lebih dalam, teriak semuanya. Yang dilihat bukan daun lagi, yang ada di balik daun. Hakikat daun, sang keberadaan yang meliputi semesta raya ini. Keren banget. Gitu. Ya, jadi ya iblis itu ya akan sama-sama ya. Ya, akan sama-sama. Jadi iblis itu bukan entitas di luar diri. Iblis itu sebenarnya diri kita saat kita tertutup untuk melihat wajahnya dia. Paham ya? Paham ya? Sering jadi mana? Iblis atau malaikat? Ya, sering jadi iblis ya. Lihat orang marah aja. Coba sekarang lihat orang marah, lihat yang dibalik orang itu. Sebetulnya semesta sedang mengajarkan kebijaksanaan, gitu. Langsung jadi malaikat. Gitu. Karena kita belajar selama ini terpisah-pisah, manusia, iblis, malaikat. Dan begitu nyebut iblis, langsung aja, ya. Mengingat ada sebuah makhluk yang, saya mau nanya, pintar nggak? Iblis itu ahli surga, ahli neraka? Yang jujur nih jawabannya. Ahli surga, ahli neraka dulunya? Ahli surga kan? Tapi kalau ditanya nggak sadar, kita semua tahu iblis itu ahli neraka. Loh, iblis dulu godain Adam di mana? Berarti ahli surga kan? Ulangi lagi, dulu iblis godain Adam di mana? Berarti ahli surga kan? Kalau nggak di surga, gimana bisa godain? Betul? Iya. Makanya iblis itu taat gak sama Allah? Taat gak sama Allah? Taatan iblis daripada kalian? Makanya karena ketaatannya dia masuk surga. Nanti nih pesan dari saya, kalian kalau masuk surga harus ingat sama iblis. Terima kasih iblis gitu. Karena kalian nggak masuk surga loh kalau nggak digoda sama iblis. Ya kan? Iya. Coba saya tanya. Orang syarat masuk surga harus mencapai kebijaksanaan. Siapa yang ganggu? Iblis. Orang masuk surga harus menjadi sumber kasih sayang. Siapa yang goda? Iblis. Betul? Iblis itu jasanya luar biasa. Saya nanti kalau udah di surga, pertama saya mau kirim WA sama iblis. Nah, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalali mubin, sungguh kita dahulu dalam kesesatan yang nyata. Ini kesadaran orang yang sudah mencapai puncaknya
perjalanan kesadaran. Mohon maaf, bisa nggak para sahabat belajar membandingkan dulu kita seperti apa, hari ini kita seperti apa? Bisa nggak merasakan dulu ketika masih dalam kesesatan seperti apa? Ya, kepala pusing, betul nggak? Di sini juga selalu panas, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit mengeluh. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Iya, hidup terus aja membandingkan, tidak pernah jadi diri sendiri. Betul nggak? Iya. Tetangga beli mobil, kita yang panas. Masih ingat dulu kan? Nah itu, ya. Itu. Nah, ayat selanjutnya. Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Jadi karena kita selama ini mempersamakan berhala-berhala kita dengan Tuhan semesta alam. Kita kadang-kadang gak jelas kalau ngomong, siapa yang kamu sembah? Allah. Ini buktinya gak ada uang, pusing. Betul gak? Iya, berkurang dikit, takut. Betul gak? Ya banyak bohongnya. Baik ya. Sampai sekarang, sampai ini udah 11:30 nih. Saya udah ngomong hampir 2 jam lebih. Bisa mendapatkan kesimpulan dari kajian kita dari tadi? Sudah bisa ambil kesimpulan? Baik. Saya mundur dulu ke bawah. Ke ayat 83. Ya. Jadi kita ini di semesta ini sebetulnya semua sedang berevolusi dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi. Proses evolusi itu sebetulnya prosesnya tidak sederhana. Walaupun hasilnya sederhana, prosesnya tentu saja sangat ruwet. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa berevolusi ke tingkat yang lebih baik? Kuncinya cuma satu. Sadari bahwa sebetulnya apapun yang terjadi di semesta adalah cinta kasihnya Allah yang sedang menjadi jalan untuk mengantarkan kita menuju evolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Sadari itu. Insya Allah dalam waktu tidak lama para sahabat akan mencapai yang namanya kebijaksanaan. Paham? Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kajian kita hari ini nanti kalau ada yang lupa-lupa bisa melihat langsung rekamannya. Dan insya Allah akan di-upload nanti di YouTube ya. Cari judul besarnya adalah Titik Terang. Nanti saya akan coba, tim kita akan menguploadnya di sana. Dan semoga bukan hanya sahabat yang di sini yang bisa mendengarkan, tapi banyak juga di ularan sana yang bisa mendengarkan. Semoga para sahabat selalu bisa menjaga kolbunya selalu damai. Kolbunya selalu damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.